Assalamualaikum. Selanjutnya ini adalah prinsip pengembangan kurikulum 2013. Prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis atau efisiensi, dan efektivitas. Yang mau saya jelaskan di sini adalah prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum ya, termasuk ini adalah prinsip pengembangan dari kurikulum 2013, harus mencakup beberapa aspek ini. Yang pertama adalah prinsip relevansi, mencakup relevansi secara internal dan eksternal. Secara internal menyangkut relevansi yang terjadi antara komponen yang ada di dalam kurikulum, termasuk komponen tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal menyangkut relevansi antara komponen kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan di masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, menyangkut pertimbangan dalam sifat kurikulum yang dikembangkan, yaitu harus luas, lentur, atau fleksibel, yang memungkinkan terjadinya penyesuaian dengan keadaan, tempat, waktu, kondisi yang dihadapi, dan selalu berkembang. Dalam kaitan ini menyangkut pula pertimbangan terhadap keberadaan peserta didik dalam hal kemampuan dan latar belakang kehidupannya. Jadi kurikulum 2013 juga memberikan prinsip fleksibilitas. Jadi ini bisa disesuaikan di mana siswa itu berada, bagaimana kebudayaan, bagaimana karakteristik setempat, itu lebih bersifat fleksibel atau memenuhi prinsip fleksibilitas. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas adalah kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal yakni bertahap dan berjenjang, maupun secara horizontal, materi atau isi dari materi pelajarannya, baik dalam tingkat kelas, antara jenjang pendidikan, dan antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Jadi memenuhi prinsip kontinuitas ini artinya materi yang ada di pelajaran itu disesuaikan dengan tuntutan zaman, disesuaikan juga dengan tuntutan mungkin pekerjaan ataupun tahap selanjutnya. Berarti ada istilahnya sambung menyambung atau berkelanjutan antara satu materi dengan materi berikutnya. Berikutnya adalah prinsip praktis atau efisien, adalah mengusahakan agar kegiatan dan kemampuannya tidak mubazir dalam segala hal. Arti praktis dan efisien di sini artinya efisien pada waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain yang harus dilakukan secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya akan memadai. Jadi efisiensi pada beberapa aspek dalam pembelajaran ini juga akan mendukung kurikulum 2013. Kemudian yang ada prinsip efektivitas, yaitu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan dengan tepat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Para ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu siklus dari adanya keterjalinan hubungan antara komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Nah, itu tadi adalah komponen prinsip-prinsip yang terakhir. Kemudian dilanjutkan dengan strategi pengembangan kurikulum 2013. Setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa strategi pembelajaran yang ditempuh oleh tim pengembang 2013. Menurut Ahmad Yani dan Mamat Ruhima tahun 2008 dan sarjana lainnya, hal ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum 2013 memiliki asumsi bahwa tantangan masa depan dunia tidak terlepas dari globalisasi. Seperti dengan adanya WTO, ASEAN, APEC, KAFTA, dan perkembangan dunia lainnya. Nah, masih banyak yang di sini, silakan Anda baca sendiri. Nah, itu adalah strategi pengembangan kurikulum yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mencapai target pencapaian kompetensi 4C. 4C di sini adalah critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Untuk mencapai target pencapaian 4C ini, jadi mulai sekarang kurikulum 2013 ini mulai diarahkan untuk berpikir, kemudian berkomunikasi, bagaimana berkolaborasi, sehingga menciptakan yang namanya kreativitas.
Kurikulum 2013 ini merujuk pada konsep DNA punyanya Jeff Dyers dan kawan-kawan tahun 2011. Ini ada pada jurnal Harvard Business Review di Amerika Serikat yang menunjukkan bukti bahwa para pengusaha inovatif memiliki sesuatu yang disebut kecerdasan kreatif. Nah, para pengembang kurikulum 2013 ini sepertinya tertarik pada kecerdasan kreatif. Nah, banyak yang menganggap bahwa kecerdasan kreatif inilah yang nanti akan menjawab tantangan pada arus globalisasi. Jika keterampilan itu hanya melibatkan otak kanan, nah maunya nih para inovator jadi dijadikan siswa-siswa ini sebagai seorang inovator. Nah, kalau inovator itu harus melibatkan dua sisi otak. 5 keterampilan yang mendasari pada ulasan Jeff Dyers ini termasuk 5M itu ya. Jadi 5M lahirnya dari sini, ada proses asosiasi, questioning, kemudian observasi, eksperimen, kemudian networking. Nah, yang ketiga adalah abad 21 yang juga menyinggung tentang pendidikan karakter dengan indikator pada kesadaran global, kesadaran ekonomi dan bisnis, literasi wirausaha, literasi kewarganegaraan, literasi kesehatan, dan literasi lingkungan. Jadi kurikulum 2013 ini selain menitik beratkan pada prosesnya, juga adanya pendidikan karakter yang dimasukkan dalam kurikulum 2013. Karena banyak pakar yang menyatakan bahwa pendidikan karakter inilah yang nantinya juga akan menjadi penopang dalam menjawab tantangan globalisasi. Kemudian yang keempat, alasan lainnya yang melatar belakangi lahirnya kurikulum 2013 adalah fenomena bonus demografi. Bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2010 sampai 2035 ini bisa menjadi segi positif, bisa menjadi segi yang negatif. Tergantung bagaimana persiapan pemerintah dan juga masyarakat dalam memberikan bekal kepada siswa-siswinya. Akan menjadi positif karena kalau usia produktifnya banyak, maka akan semakin banyak pula karya-karya ataupun di sini inovasi-inovasi yang akan dikembangkan, sehingga nantinya akan membuat Indonesia ini menjadi lebih maju. Nah, tapi jika usia produktif ini tidak bisa tidak bisa diisi dengan hal-hal yang produktif dan juga kreatif, maka nantinya ini akan menjadi beban kita bersama, terutama di Indonesia. Berikutnya adalah rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004 dan KTSP tahun 2006. Rasional pengembangan kurikulum 2013 ini tidak terlepas dari tantangan internal maupun tantangan eksternal. Yang pertama yaitu tantangan internal. Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan atau 8 SNP yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk yang pada usia produktif. Ini tantangan internalnya. Kemudian tantangan eksternalnya adalah tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan, antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Ini tantangan eksternal, tentunya ini adalah tantangan dari luar. Bagaimana cara kita mengisi tantangan globalisasi, baik itu yang bernilai positif maupun negatif. Yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Penyempurnaan pola pikir di sini, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran. Yang mula-mula proses pembelajaran itu adalah teacher center menjadi student center. Kemudian dari satu arah menjadi interaktif, kemudian isolasi menuju lingkungan yang jejaring, dari yang pasif menjadi aktif. Nah, ini adalah penyempurnaan pola pikir, merubah sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang lebih baik.
Kemudian 4, penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Guru di sini lebih memberikan kesempatan untuk mengembangkan proses pembelajarannya tanpa harus dibebani dengan membuat silabus. Jadi gurunya itu lebih fokus dan punya waktu yang banyak dalam mempersiapkan pembelajaran, kemudian melaksanakan proses sampai tahap evaluasi. Yang kelima ini adalah pendalaman dan perluasan materi. Di pendalaman dan perluasan materi di sini saya bagi menjadi 3, ada PISA, ada TIMSS, dan ada PEARLS di sini. Berdasarkan analisis PISA mulai tahun 2009 sampai saat ini, kemudian analisis hasil TIMSS dari mulai 2007 sampai 2011, kemudian dari analisis hasil studi internasional untuk reading dan literasi di PEARLS ini, Indonesia tampaknya masih berada di ranking yang bawah ya, sehingga kita masih berusaha untuk meningkatkan kompetensi siswa-siswinya agar rankingnya bisa naik. Nah, ada 3 hal di sini. Jadi analisis dari 3 organisasi ini harusnya ini sebagai refleksi ya, kita sebagai calon guru ataupun jadi guru, praktisi pendidikan, bahkan siswa-siswinya juga bagaimana meningkatkan usahanya untuk kita nggak kalah dengan negara-negara lain. Nah, mahasiswaku sekalian, nah ini untuk tugas yang kedua, ini silahkan nanti dilanjutkan di tugas yang kedua. Tugas kedua nanti ada 2 atau 3 pertanyaan. Nah, ini tugas yang ada di video ini kalian buat di tugas yang terakhir. Nah, tugasnya itu adalah mengetahui apa sih sebenarnya PISA, TIMSS, dan PEARLS ini. Kemudian bagaimana analisis untuk penilaiannya. Jadi apa sih yang dianalisis atau apa sih yang diteskan untuk PISA, TIMSS, dan PEARLS ini. Kemudian selain itu berapa ranking Indonesia dari tahun ke tahun, adakah peningkatan ataukah tetap stagnan di situ. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, apa sih 3 organisasi ini, kemudian yang kedua apa sih yang dinilai, kemudian yang ketiga ini berapa ranking Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, begitulah ulasan tentang kurikulum 2013. Akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.